Begitu hutan mereka habis, hutan kita itu akan diklaim menjadi hutan dunia. Mau nggak Anda semua, kita punya hutannya di sini, tapi kemudian ada tentara dari internasional yang menduduki, karena ini hutan dunia nih. Kenapa dulu seorang Ratu Kalinyamat, coba yang dari Jepara itu bisa bikin kapal yang bisa 1.000 orang naik, ya kan, zaman itu ya. Jadi waktu itu orang Portugis ngeliat kapal kita tuh kaget kayak kita ngeliat kapal induk. Malu nggak sih sekarang hari ini, ketika kita mau beli kapal induk, malah ada yang ngomong, nggak usah punya kapal induk, pulau aja di kapal induk. Sekarang saya misalnya kita bersepakat Cina dihapus dari sini, dari kawasan ini. Lah terus Amerika bukan hegemonik. Terus kemarin tadi Prancis masuk dengan British, masuk lagi no. Sekarang ya Prancis masuk, British masuk, Belanda masuk. Aku belum bisa terjemahin yang Belanda karena masih bahasanya bahasa Belanda. Oke, ini Ibu Koni langsung. Oke. Jamnya makin mepet, aduh Iya. 1 jam saja. Saya cuma mau jawab tadi, soalnya kasihan yang dari Maluku ya, takutnya udah malam dia. Yang soal hukum adat, walaupun saya tadinya dia tinggal di Amerika, Ibu Koni. Oh, tinggal di Amerika. Oke, mungkin karena ngeliat dari Amerika, mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya saya kebetulan ada duduk di dewan, saya sejak 2013 itu menjadi dewan pertimbangan Menteri Kehutanan. Harus diketahui bahwa sebenarnya dengan KLHK sekarang dipimpin oleh Bu Siti, banyak sekali yang udah berubah, Pak. Misalnya saja satu-satunya KL yang menurut saya sangat mendorong masyarakat adat itu dilindungi, itu adalah Kementerian Kehutanan. Kemudian keluar kalau nggak salah aturannya tahun 2012 ya malahan. Kemudian itu dari MK yang kemudian terus dijalankan oleh Ibu Siti. Yang kedua adalah bukan cuma masyarakat adat, tapi juga hutan adat. Dan setahu saya kalau angka agak lupa Pak ya, tapi sekitar 5, berapa juta itu tahun lalu aja itu sudah kita bebaskan atau hutan itu diperuntukkan untuk masyarakat adat. Jadi kalau ditanya sebenarnya awareness pemerintah tentang masyarakat adat itu tinggi sekali dan itu salah satu yang dilakukan. Itu saya cuma mau singgung itu sedikit aja karena saya nggak dalam konteks bicara dalam peran saya di KLHK. Yang mau saya jawab malah pertanyaan Pak Pastor nih, ngapain punya kapal selam? Ya Allah, yang kayak gini dibikin gua ngamuk. Jadi gini loh, kembali ya kalau kita ngomongin negara itu negara normal ya, kita ngomong negara normal, kecuali negara kita nggak normal. Negara normal itu punya 4 unsur, itu kita sebutnya common ingredients. 1, dia harus mampu mengaktifasi geographical influence dia. Apa artinya? Kita punya laut, kita punya ruang udara, kita punya ruang angkasa, kita punya daratan. Itu harus mampu, pertama, sebesar mungkin, maka dulu Alexander the Great gubrak-gubrak pakai kuda kemana-mana, memperbesar area, itu karena makin besar itu sebenarnya makin hebat. Kita tuh dapat besar sekarang, tapi mampu enggak kita aktifasi gitu loh. Jadi kenapa artinya aktivasi? Dari situ kita bisa dapat resource yang hebat gitu kan. Kemudian bukan cuma large population, tapi resource yang hebat. Yang kedua, kita mesti bicara tentang negara normal ya, economic influence. Dari tadi tanah besar, air besar, dirgantara besar, kita bisa dorong economic influence apa? Coba, kita sekarang terbang ke Eropa. Emang nggak dicas melewati ruang udara Eropa? Nah, sekarang saya balik. Kita ada pesawat-pesawat lewat, bisa kita charge nggak? Yang wajib ya, kita charge. Kalau kita nggak punya kemampuan. Nah, saya sekarang ngomong military influence. Sama, itu tadi saya ngomong ruang udara, ruang laut ya. Jangan cuma kita lihat laut itu cuma di atas lautnya ada apa. Jangan salah ya, dalam satu kajian yang sekarang kita mengerikan tentang pentingnya food and energy security, bisa aja lautnya punya Indonesia. Tapi kalau kita kehilangan teknologi, misalnya di kedalaman 10.000 ke bawah tuh ada plankton atau ada binatang atau ada tanaman apa yang sebenarnya itu peruntukannya bisa untuk apapun ada di kita, tetapi karena kita nggak punya teknologi dan nggak sampai ke situ. Bukan cuma nggak teknologi ya, nggak sampai ke situ gitu kan. Contohnya kapal selam kita kemarin, ditolongnya sama siapa? Nah, jadi kita kemudian nggak punya kemampuan. Artinya apa? Kita nggak mampu mengaktifkan geographical influence kita, itu yang parah. Yang keempat adalah cultural influence. Jadi coba kita lihat Korea, ya kan, pengaruhnya bagaimana mendunia, India misalnya, kan? Ada cultural influence yang terus di-boost gitu. Nah, jadi sekali lagi, activated geographical influence, military influence, economic influence, dan cultural influence itu mesti empat-empatnya tuh terhubung. Kalau tadi pertanyaan Pak Zang, ngapain punya kapal selam? Ngapain punya tentara lah sekalian gitu kan? Ya akan nggak seimbang gitu loh, nggak akan jadi negara normal. Ya nggak apa-apa juga kalau memang nggak mau. Tapi mungkin nggak kita pertahankan economic, geographical sama cultural tanpa adanya military influence. Nah, yang kedua kita bicara tentang ancaman. Permasalahan kalau kita bertanya seperti itu seolah-olah masalah kita tuh cuma hari ini sama besok.
oh kita nggak bisa makan, oh kita nggak bisa itu. Negara yang besar, negara yang berpikir futuristik, malu kita sama nenek moyang kita loh. Ternate Tidore itu jadi kesultanan 800 tahun karena proyeksinya ke depan. Dia mesti dagang sampai Venesia misalnya kan. Dia mesti menghidupkan alur laut, alur dari Maluku nih dari Pulau Ternate Tidore bagaimana supaya aman di Malaka. Makanya dia join misalnya dengan Ratu Kalinyamat. Bagaimana mengamankan itu karena dia nggak punya kekuatan cukup. Ratu Kalinyamat kerjasama dengan Aceh. Nah, ini saya mau contohkan bahwa zaman kita masih kerajaan pun kekuatan itu udah kita bangun. Masa di zaman itu kekuatan industri kapal kita menjadi kekuatan industri yang hebat di Asia Tenggara. Kekuatan kapal perang kita dari Majapahit segala macam bisa ceritain lah. Itu udah hebat sekali. Makanya di buku saya itu saya tulis. Nah, kembali ngomongin ke buku, sebenarnya saya mau ngomong begini, kadang-kadang mengertikan tentara kenapa mesti hebat, mesti kuat, mesti besar, mesti dikdaya, itu susah sekali karena kita cenderung melihatnya ke dalam gitu. Tapi kalau negara yang hebat tadi, Cina, udah berpikir dia ke depannya seperti apa. Amerika ngapain dia kemana-mana, Timur Tengah, kalau nggak ngejar resource, ya kan, bahan bakar dan lain-lain. Cina juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, kita tuh harus berpikir begitu. Indonesia ini kayaknya masih salah anggapan bahwa seolah-olah apa yang ada di sini resource itu nggak akan pernah habis. Kalau akan pernah habis dia akan mikir, oh kenapa Laut Cina Selatan? Kan tadi saya cerita, Laut Cina Selatan itu ada sumber energi, ada sumber food yang untuk masa depan. Jadi kita nggak berpikir buat hari ini kita dan anak kita, tapi 100 tahun lagi, 500 tahun lagi Indonesia mau survive nggak? Saya dalam titik berpikir tentang pertahanan dalam titik itu. Contohnya misalnya, saya berpikir, kenapa ya Kutub Selatan itu 49%-nya punya Australia? Ini kan nggak pernah ada yang perhatiin. Coba tarik, lihat garisnya Kutub Selatan. 49%-nya punya Australia. Dia tarik aja garis dari sini, sampai ujung pulaunya di sana. 13%-nya kalau Indonesia punya kemampuan di Kutub Selatan, Indonesia bisa klaim. Artinya resource di Kutub Selatan, food di Kutub Selatan, itu bisa punya kita. Nah kembali, kenapa pertahanan itu penting? Jadi, apa ya, tadi kan saya bilang soal space consciousness. Bayangkan misalnya sekarang, dunia tuh hutan makin habis. Nggak benernya negara-negara hebat nih, nggak benernya negara-negara ngaco itu. Begitu hutan mereka habis, hutan kita itu akan diklaim menjadi hutan dunia. Mau nggak Anda semua, kita punya hutannya di sini, tapi kemudian ada tentara dari internasional yang menduduki, karena ini hutan dunia nih. Ini space consciousness saya maksud. Jadi perang yang ke depan itu, bukan lagi cuma perang maya, perang mempengaruhi orang supaya, oh iya ya, kita bersalah soal hutan kebakaran gitu. Lah hutan kebakaran memang juga ya, sekarang kayak Turki kebakaran kayak gitu, itu sama lain. Iya kan? Tapi yang paling bahaya, hutan kita yang terbatas itu, dan berapa sih di dunia yang punya hutan? Paling Brazil, kita, Cina mungkin, ya kan? Sedikit. Nah, itu terus mau dianggap nanti suatu hari jadi hutan dunia. Itu yang kita nggak boleh terjadi. Ini baru hutan. Saya nggak tahu besok orang kehabisan makarel mungkin, orang kehabisan tuna mungkin. Orang akan klaim, oh Indonesia, lautan Indonesia Timur punya dunia. Karena di situ ada makanan dunia. Jadi, tolong dipahami, bicara tentang pertahanan, keamanan, dan geopolitik, kita bicara survival of the fittest. Dari zaman kapan juga perang itu survival of the fittest. Nggak ada tuh perang itu cuman. Makanya sekarang pertanyaannya tadi yang dipertanyakan Pak Ponto juga. Kita mau jadi Cleopatra nggak gitu loh. Kalau kita kuat, kita beat them gitu. Tapi kalau kita nggak kuat, nah kayaknya kita we have to join them gitu. Nah ini yang pertanyaan saya dengan posisi non-alignment, itu akan seperti apa kalau kita dengan kemampuan seperti ini gitu. Sekali lagi saya tidak menjelekan Cina, saya tidak menjelekan Amerika, saya menceritakan bahwa ada sebuah kekuatan hegemoni tadinya Amerika Serikat, lalu masuk pivotnya Obama, kemudian Cina makin besar, sekarang seolah-olah Cina itu dianggap hegemoni gitu. Padahal menurut saya adalah netral bahwa Cina kemudian dari pembangunannya itu dia akan melindungi kawasannya. Yang kedua, Cina itu punya konsep ekonomi yang beda sama cara Amerika. Sekali lagi ya, ini culture. Dia merasa bahwa kalau peri-perinya kuat, maka dia akan semakin aman. Nah itu juga yang mungkin dia berpikir bahwa dia akan semakin memperkuat atau investasi semua daerah-daerah dekat dia baru yang kejauh gitu. Beda sama Amerika. Kalau Amerika kan proyeksi kekuatan. Saya nggak bisa blaming yang mana karena interventing antara military dan ekonomi itu dua-duanya penting. Terserah kita mau pakai mana duluan. Kalau punya kemampuan ekonomi ya sudah ekonomi seperti Cina. Tapi kalau nggak ada ya harus military gitu apalagi. Tapi nggak mungkin salah satu dari keduanya kita patahkan. Saya kira itu sekali lagi kalau kita bicara tentang ancaman, jangan cuma berpikir bahwa ini cuma anak kita atau ya paling cucu kita selamat gitu atau survive. No. Kita mesti lihat kenapa dulu seorang Ratu Kalinyamat coba yang dari Jepara itu bisa bikin kapal yang bisa 1.000 orang naik. Ya kan zaman itu ya. Jadi waktu itu orang Portugis ngeliat kapal kita tuh kaget kayak kita ngeliat kapal induk. Malu nggak sih sekarang hari ini ketika kita mau beli kapal induk malah ada yang ngomong nggak usah punya kapal induk, pulau aja di kapal induk.
Tahu nggak sih pulau itu nggak bisa jalan gitu kan? Tahu nggak sih kalau kapal induk itu kita bisa ke tempat yang kita mau dan menunjukkan nih, this is me gitu. Ini kekuatan saya. Kan kayak begitu. Pulau kan nggak bisa digituin. Nah itu aja perpikiran basicnya. Tapi selalu membahagiakan saya bisa bergabung dengan dengan Pastor Zan. Apalagi kalau saya sih makin seneng nih makin ada yang aneh-aneh masuk gitu. Karena saya lagi mencoba mengajar. Bentar. Saya lagi mencoba mengajarkan bahwa begini, antara kita semua makin bisa berdiskusi, makin terbuka, terlepas beda agama kita apa, bendera kita apa gitu kan. Sebenarnya itu malah makin mempererat kita gitu. Itu yang sekarang harus kita ajarkan dan kenapa saya selalu bahagia untuk ada di acaranya PS. Jangan dibilang nggak ada yang komplain, banyak banget yang komplain. Ini udah masuk Kristen atau apa pertanyaan-pertanyaan aneh begitu kan. Buat saya ini saya menghormati, cara saya menghormati dan saya suka di sini karena apa? Yang dibahas bukan cuma agama. I get sick of it gitu loh. Kayaknya seolah-olah agama itu jadi pemecah, ya kan? Padahal di sini saya banyak belajar, kayak tadi saya masuk, saya jadi belajar sama dokter-dokter. Ya kan saya dengerin aja. Saya jadi belajar banyak. Yang dibahas tuh menarik. Jadi Pak Beta udah masuk. Jadi soal hutan adat Pak Beta ya, sama masyarakat adat jangan khawatir. Itu sedang kita perjuangkan terus. Saya nggak akan sebut partai, karena tadi kira saya ngikalin partai. Tapi ada satu partai yang betul-betul semangat untuk menjaga itu. Saya kira itu aja, apalagi tadi terakhir yang saya mau bilang. Ya itu aja. Mungkin kalau tadi ada Pak Raja Uti tadi ada bagus mau tanya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Ibu Koni mengenai tadi space itu ya. Kan saat ini terjadi framing dari dunia internasional. Mereka mau dikte Indonesia, misalnya nih boikot CPO Indonesia. Itu kan sekarang lagi terjadi di Eropa kan. Jadi semua produk-produk CPO Indonesia nggak bisa dipersulit lah, bukan nggak bisa lah. Mereka masuknya dari tempat lain sih. Ya kan dari Malaysia dari mana cuma kan alasannya karena ya dulu yang terkenal kan kasusnya Hindoli segala macam itu kan pembabatan hutan gila-gila diganti dengan kelapa sawit. Apakah itu memang termasuk dalam salah satu mengupayakan bahwa hutan Indonesia menjadi hutan internasional itu? Yang pasti kalau hutan internasional itu dianggap pokoknya paru-paru dunia itu adalah milik dunia. Nah, itu. Jadi bahwa itu sekarang hubungannya ke CPO atau enggak itu ada juga perang dagang, jangan salah. Ya kan? Jadi nggak cuma faktor karena tadi paru-paru dunia gitu. Tapi intinya beginilah, kenapa makanya negara itu mesti normal. Saya kan kembali soal ngomong geopolitik, lalu negara normal itu harus punya unsur apa. Ketika kita menjadi negara normal yang kuat dan mumpuni, pakai mumpuni ya, bukan cuma kuat-kuatan, punya ini nggak bisa jalan, punya tank cuma buat pameran, buat pawai, bukan begitu maksudnya mumpuni itu mumpuni, punya apa bisa dideploy gitu kan. Maka negara lain itu akan respect pasti. Nah, ketika pernah dengar kan kata-kata bahwa history written by the victors, ya kan? Sama, nggak usah juga jadi pemenang, tapi ketika kita punya kekuatan, kita bisa jadi victors gitu loh. Nah, ini yang sekarang sedang dibuat orang, makanya saya bilang, kenapa saya nggak pernah against China menjadi hegemonik. Kenapa? Karena menurut saya itu tuh posisi Indonesia harusnya. Jadi ketika kita bisa sekuat itu, kita juga tahu jawabannya bahwa itu adalah sesuatu yang normal gitu loh. Kenapa kita mesti musuhin itu? Sekarang saya misalnya kita bersepakat Cina dihapus dari sini, dari kawasan ini. Lah terus Amerika bukan hegemonik. Terus kemarin tadi Prancis masuk dengan British masuk lagi no. Sekarang ya Prancis masuk, British masuk, Belanda masuk. Aku belum bisa terjemahin yang Belanda karena masih bahasanya bahasa Belanda. Gue nggak bisa bahasa Belanda. Tapi dokumen dia itu bahasa Belanda, Pak Sozang. Jadi saya belum bicara tentang Belanda. Tapi 3 negara itu saya sebut, itu sudah masuk ke kawasan ini apa nggak jadi masuk kolonialisme bentuk baru? Apa nggak perlu hegemoni yang betul-betul menyeimbangkan mereka? Kan itu pertanyaannya. Sementara kita belum bisa muncul, ya biar aja dulu Cina muncul. Tapi jangan take it for granted. Oh, mentang-mentang ada Cina, ada Amerika. No. Yang saya mau dorong adalah kita mesti bisa seperti mereka. Dan untuk bisa seperti mereka, impian kita, harapan kita tuh mesti jauh. Karena apa? Buat anak cucu kita nggak bisa cuma yang sekarang ini. Tadi saya cerita ancaman ke depan itu dengan teknologi, makin banyak orang bisa menguasai sesuatu yang barangnya di kita, tapi hak miliknya atau hak gunanya atau cara menggunakannya atau bagaimana menggunakannya ada di mereka. Contoh saya mau ngomong thorium. Thorium itu ada di kita. Thorium itu adalah generasi energy security masa depan ya. Dia udah kalau nuklir itu udah nuklir generasi 5. Sekarang kan masih pakai uranium generasi 4. Nah, thorium itu ada di kita. Satu hari nanti saya nggak sebut pulau-pulaunya, entah malah jadi disasar betulan nih sekarang pulaunya. Itu yang pulau-pulau di kita itu ada di Indonesia Timur, ada di Indonesia bagian barat, itu mungkin akan diambil orang karena di situ ada sumber-sumber thorium. Nah, jangan salah juga, satu hal dari masalah orang-orang ini menguasai, nggak selalu juga dia duduki loh. Kasus-kasus banyak,
kita bisa blok-blok minyak kita, itu nggak diduduki tapi diklaim. Oh, Remote. saya juga punya. Saya punya di sana juga. Akhirnya berantem di forum internasional, kita kalah gitu. Akhirnya bagi konsesi. Nah, jadi ada orang tidak mengejar wilayah, tapi juga mengejar orang tuh saya bilang negara ya, mengejar konsesi. Nah, semua ini nggak akan terjadi ketika kita mampu tampil kuat ke depan. Contoh kenapa saya masalah blok, saya dulu maunya offshore. Karena akan jadi seperti benteng, Australia akan lihat kayak besar banget itu minyak kita di lautan gitu. Iya kan? Karena di Pulau Timor. Itu secara efek aja orang lihat, dan kapal tuh akan hidup kan, harus ngambil ke sini, gerak ke sana. Tapi kan keputusan politik dibalikin ke onshore, dan menurut saya merusak Maluku Tenggara Barat atau merusak Sawo Melaki, karena saya anak adat sana. Jadi saya tahu betul Sawo Melaki itu kecil. Jadi kalau itu jadi tempat sampai jadi tempat industri, industri besar begitu, setengah pulau itu mungkin udah akan jadi terduduki oleh pendatang gitu. Dan itu kalau saya pikir harusnya nggak di situ. Tapi sekali lagi itu kalau saya. Anyway, menarik sekali, sekarang udah 9.49. Saya rasa saya harus pergi. Luar biasa. Tapi sekali lagi senang sekali berbagi dengan semuanya, saya belum sempat sapa semuanya, tapi sekali lagi terima kasih banyak Pak Sorman Ponto, Pak yang di Amerika, namanya aja Maluku, taunya di Amerika. Sama Pak Dendra semua. Pak Zang, terima kasih. Buku saya akan kirim, saya janji. Luar biasa. Nanti saya WhatsApp alamatnya. Terima kasih Ibu Koni. Tetapi bukan alamat memang dong, Pak Zang, nggak boleh alamat, lo dicari orang, kode pos. Kemarin saya street evangelisasi lo di Den Haag lo. Oh iya. Ya, saya kan tiap ini kan kita bikin di Den Haag, terus kita bikin di Bremen sama di Stuttgart. Gak apa-apa, saya lagi nunggu Pak ini lagi nunggu Pak Dubes datang. Jangan cerita yang isoman sakit hati. Oke, demikian ya, saya izin pamit duluan, silakan dilanjut saja. Selamat malam semuanya. Oke, luar biasa Ibu Koni. Itu tadi sebabnya Ibu Koni tadi saya bilang sampai 9.30 bisanya tadi Ibu Koni ya. Cuman lumayan ya, kita bisa berbagi dengan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati, terus jaga kesehatan, dan kita keep kontak terus untuk gubrak-gubrak selanjutnya, dan kita masih melanjutkan gubrak-gubrak sampai jam 11 maksimum, karena saya juga harus ada meeting lagi. Oke, terima kasih ya. Luar biasa Ibu Koni, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless. Shalom. Halo, Pak Koni.